Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah Dinamika Komunikasi Kelompok pertemuan ke-11 dengan topik mengembangkan iklim kelompok. Iklim kelompok merupakan sebuah faktor yang penting dalam pengembangan sebuah kelompok. Karenanya pada pembahasan kali ini kita akan membahas sejumlah hal terkait dengan iklim kelompok. Yang pertama adalah definisi iklim kelompok, kemudian komunikasi yang defensif versus komunikasi suportif, kemudian respon konfirmasi versus respon diskonfirmasi, kekompakan atau kepaduan kelompok, dan ukuran kelompok. Pembahasan yang pertama yakni tentang definisi iklim kelompok. Iklim kelompok juga dikenal sebagai grup atmosfer atau suasana kelompok. Hal ini dikarenakan karena suasana kelompok dapat dianalogikan sebagai iklim geografis atau penentu keberhasilan suatu kelompok yang didasari atas faktor lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam suatu grup atmosfer atau suasana kelompok terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Bisa dilihat dari lingkungannya atau ukuran anggotanya atau besaran kelompok, latar belakang anggota, dan lain sebagainya. Adapun suasana kelompok ini menunjukkan bagaimana anggota kelompok berkomunikasi, dengan siapa mereka berkomunikasi, dan seberapa sering proses komunikasi yang mereka lakukan mempengaruhi kepuasan dan produktivitas. Berkenaan dengan hal tersebut, pernahkah Anda berpartisipasi dalam kelompok di mana terdapat perasaan yang hangat atau nyaman, saling percaya, bersahabat, atau mungkin sebaliknya? Iklim komunikasi di dalam kelompok sendiri dimaknai sebagai koleksi dan pola lingkungan yang dapat menentukan timbulnya motivasi dan berfokus pada persepsi-persepsi logis atau maksud akal, serta bisa dinilai. Dan pada dasarnya, bila sudah tercipta iklim komunikasi yang baik di dalam suatu kelompok, maka kelompok tersebut bisa melangsungkan proses interaksi yang baik demi kemajuan dalam proses pengembangan kelompok tersebut. Berbicara tentang iklim kelompok atau atmosfer group, kita dapat membedakannya ke dalam dua tipe, yakni iklim kompetitif dan iklim kooperatif, di mana hal ini dapat pula menunjukkan suasana yang positif dan negatif di dalam suatu kelompok. Teori tentang kooperatif dan kompetitif mempunyai dua gagasan pokok yang berhubungan dengan jenis saling ketergantungan dalam aspek tujuan dan jenis tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Iklim yang kooperatif dicirikan dengan adanya tujuan dan saling ketergantungan, sementara kompetitif tidak adanya ketergantungan atau kesaling tergantungan di antara anggotanya, melainkan sifat individualistik yang sangat tinggi. Karena situasi yang kompetitif dicirikan dengan adanya sikap negatif dalam hal ketergantungan, di mana ketika seseorang menang, maka yang lain berarti kalah. Sebagai contoh misalnya dalam situasi belajar, mahasiswa akan mandiri dan bekerja sendiri dalam mencapai kesuksesan, sehingga kesuksesan dan kegagalan seseorang tidak akan berpengaruh terhadap kelompoknya. Sementara sebaliknya, dalam situasi yang kooperatif, interaksi dicirikan dengan adanya saling ketergantungan antara mahasiswa itu sendiri. Skor yang diperoleh seorang individu akan mempengaruhi skor terhadap kelompoknya, sehingga seorang individu akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan kelompok. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa iklim yang kooperatif merupakan iklim yang dapat menciptakan suasana yang positif, sementara iklim kompetitif dapat menciptakan suasana yang negatif. Dan suasana positif muncul ketika orang-orang atau anggota melihat bahwa mereka dihargai dan diperlakukan dengan baik oleh kelompoknya. Dan pengembangan suasana kelompok yang positif terhadap kepercayaan, keterbukaan, kepemimpinan, dan keberhasilan akan menghindari terjadinya kesalahan untuk memperbaiki konflik yang agresif, serta oposisi yang menyulitkan di antara anggota kelompok yang tidak relevan.
Suasana positif kelompok ditunjukkan untuk pengembangan kerjasama dibandingkan suasana yang kompetitif. Faktor penting penentu suatu iklim komunikasi kelompok adalah proses komunikasi itu sendiri, yang mana jenis komunikasinya dapat kita bagi ke dalam dua tipe, yakni komunikasi defensif dan komunikasi suportif. Adapun pemaparan lebih lanjut terkait dengan komunikasi defensif dan suportif ini akan diuraikan pada slide selanjutnya. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Dan untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan kualitas komunikasi lebih jauh. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Beebe and Masterson bahwa iklim komunikasi tidak hanya bergantung pada apa yang dikomunikasikan, namun lebih daripada bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dikatakan defensif apabila anggota di dalam kelompok tidak saling menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Sudah jelas bahwa dengan sikap defensif komunikasi interpersonal ini akan gagal karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi ketimbang memahami pesan orang lain. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, pengalaman defensif, dan lain sebagainya. Dengan demikian, komunikasi defensif adalah komunikasi yang dilakukan menurut suatu cara tertentu, sehingga dapat menimbulkan respon yang defensif pada orang lain. Orang yang bersikap defensif tidak dapat memberikan kontribusi yang berarti pada kelompok, oleh karena ia menghabiskan sebagian besar energinya untuk mempertahankan diri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa komunikasi defensif terjadi karena adanya faktor seperti faktor personal. Tetapi selain daripada itu, suasana yang tidak menentu juga akan menumbuhkan sikap yang defensif. Misalnya lingkungan baru atau tidak dikenal, perilaku orang lain yang mengancam kedamaian emosional, posisi dalam kelompok, dan ketidakpastian peran di dalam kelompok, di mana suasana ini termasuk dalam faktor situasional. Dan suasana seperti ini menjadikan kelompok menjadi tidak produktif, apalagi dalam hal pencarian solusi atau pemecahan masalah di dalam kelompok. Komunikasi suportif adalah komunikasi yang dilakukan menurut suatu cara tertentu yang menimbulkan respon suportif pada orang lain. Komunikasi seperti ini akan menumbuhkan suasana kelompok yang positif, sehingga anggota kelompok merasa bebas memfokuskan perhatian pada kelompok dan tugasnya. Kunci untuk mengembangkan suasana suportif tidak terletak pada apa yang dikomunikasikan, tetapi pada bagaimana cara mengkomunikasikannya. Suasana yang suportif dan meneguhkan, di mana saling menghargai dan percaya yang berkembang, akan mengurangi ketidakpastian individu tentang kesejahteraannya dan keamanannya di dalam suatu kelompok. Dan berikut adalah ciri atau karakter yang menciptakan komunikasi yang defensif dan suportif, di mana kolom kiri, yakni dengan karakter evaluasi, kontrol, strategi, dan lain sebagainya, ini merupakan ciri daripada karakter komunikasi yang defensif. Sementara deskripsi, orientasi pada masalah, dan karakter lainnya yang berada pada kolom kanan ini merupakan ciri atau karakter dari komunikasi suportif. Karakteristik komunikasi suportif dan defensif yang pertama adalah evaluasi versus deskripsi. Evaluasi artinya penilaian terhadap orang lain, memuji atau mengecam. Dalam mengevaluasi, kita mempersoalkan nilai dan motif orang lain. Bila kita menyebutkan kelemahan orang lain, mengungkapkan betapa jelek perilakunya, meruntuhkan harga dirinya, dan dengan begitu kita akan melahirkan sikap defensif. Sebaliknya, deskripsi artinya penyampaian perasaan dan persepsi tanpa adanya proses penilaian di dalam diri. Pada evaluasi, Anda umumnya menggunakan kata-kata sifat seperti salah, ngawur, bodoh. Sementara pada deskripsi, biasanya Anda menggunakan kata-kata kerja. Dan kita dapat melakukan evaluasi pada gagasan, bukan pada pribadinya. Deskripsi dapat terjadi juga ketika kita mengevaluasi gagasan orang lain, tetapi orang tersebut merasa bahwa kita menghargai diri mereka,
atau menerima mereka sebagai individu yang patut dihargai. Ciri lainnya adalah evaluasi biasanya menggunakan bahasa kamu yang mengarah pada harga diri orang yang dituju ataupun nilai idealnya sehingga menimbulkan sikap yang defensif. Sebaliknya, pada deskripsi menggunakan bahasa saya. Ia mengungkapkan buah pemikiran pembicara dan perasaannya tentang orang yang dituju ataupun idenya. Selanjutnya, kontrol versus orientasi masalah. Perilaku kontrol artinya berusaha untuk mengubah orang lain, mengendalikan perilakunya, mengubah sikap, pendapat, dan tindakannya. Sementara orientasi masalah adalah sebaliknya, yakni mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Dalam orientasi masalah, kita tidak mendiktekan pemecahannya, dan kita mengajak orang lain bersama-sama untuk menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana cara mencapainya. Perilaku komunikasi yang diarahkan pada kontrol perilaku orang lain dapat menimbulkan sikap defensif anggota-anggota kelompok yang lain. Karenanya, orientasi masalah menjadi lebih efektif di dalam sebuah kelompok. Dan apabila anggota kelompok lainnya menganggap Anda benar-benar berusaha untuk mencari solusi suatu masalah yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, maka hal ini akan menumbuhkan suasana suportif di dalam kelompok, meningkatkan kohesivitas kelompok dan juga produktivitasnya. Selanjutnya adalah strategi versus kespontanan, di mana strategi dimaknai sebagai penggunaan tipuan-tipuan atau manipulasi untuk mempengaruhi orang lain. Anggota menggunakan strategi bila orang Sementara spontanitas artinya sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang terpendam. Implikasinya adalah bila orang tahu kita melakukan strategi, maka ia akan menjadi defensif. Sebaliknya, bila Anda dianggap lebih spontan, maka Anda dapat menumbuhkan suasana kelompok yang lebih suportif. Selanjutnya adalah netralitas versus empati, di mana netralitas berarti sikap impersonal atau memperlakukan orang lain tidak sebagai personal, melainkan sebagai objek. Bersikap netral bukan berarti tidak objektif, melainkan menunjukkan sikap tak acuh, tidak menghiraukan perasaan dan pengalaman orang lain. Dan lawan netralitas ialah empati atau memahami orang lain. Tanpa empati, orang seakan-akan mesin yang hampa perasaan dan tanpa perhatian. Apabila Anda bersikap acuh dan tidak peduli, maka sifat demikian itu akan menumbuhkan sikap yang defensif terhadap orang lain. Sebaliknya, perasaan keterlibatan dan memperhatikan tugas kelompok akan menimbulkan iklim atau suasana yang suportif. Selanjutnya, superioritas dan persamaan, di mana superioritas artinya sikap menunjukkan Anda lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan intelektual, kekayaan, atau kecantikan. Superioritas akan melahirkan sikap yang defensif. Dan sementara itu persamaan adalah sikap memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis. Dalam sikap persamaan ini, Anda tidak mempertegas perbedaan. Status boleh jadi berbeda, tetapi komunikasi Anda tidak vertikal. Anda tidak menggurui, tetapi berbincang pada tingkat yang sama. Dengan persamaan, Anda mengkomunikasikan penghargaan dan rasa hormat pada perbedaan pandangan dan keyakinan. Perilaku komunikasi yang menunjukkan bahwa Anda lebih tahu, lebih berpengalaman, ataupun strategi lainnya untuk menunjukkan posisinya yang lebih superior dari anggota kelompok lainnya. Hal ini akan menumbuhkan sikap menolak anggota kelompok lainnya atau sikap defensif. Sementara suasana yang lebih suportif dapat ditumbuhkan dengan jalan menunjukkan keinginan untuk melibatkan diri dalam perencanaan partisipatif dengan sikap saling percaya dan respect. Hal lain yang dekat dengan superioritas adalah adanya kepastian atau certainly. Orang yang memiliki kepastian bersifat dogmatis, ingin menang sendiri, dan melihat pendapatnya sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebaliknya, profesionalisme adalah kesediaan untuk meninjau kembali pendapat kita
untuk mengakui bahwa pendapat manusia adalah tempat kesalahan. Karena itu wajar juga kalau satu saat pendapat dan keyakinannya juga bisa berubah. Hal ini mengacu pada definisi profesional dalam bahasa Inggris yang artinya adalah bersifat sementara atau menunggu sampai ada bukti yang lengkap. Adapun De Vito tahun 2011 menjelaskan bahwa bersikap profesional artinya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia mendengar pandangan yang berlawanan. Contoh dari sikap atau ciri kepastian adalah pandangannya yang sudah saklek atau tidak bisa diganggu-gugat, misalnya dengan mengungkapkan kalimat, "Jangan menggangguku dengan fakta-fakta, pikiranku sudah terkonstruk." Nah, biasanya orang yang seperti ini lebih tertarik memenangkan argumen daripada menyelesaikan masalah. Sementara orang yang profesional terbuka menerima informasi baru, fleksibel, dan tidak kaku menerima pandangan orang lain. Selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut mengenai respon konfirmasi dan diskonfirmasi. Istilah konfirmasi bila ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, berasal dari bahasa Inggris yang berarti confirm atau confirmation, yang berarti menguatkan, penguatan, atau pengesahan. Sedangkan konfirmasi dari segi istilah diantaranya yaitu konfirmasi akan memperteguh hubungan interpersonal. Dengan demikian, respon konfirmasi atau respon yang meneguhkan berarti respon yang menyebabkan orang lebih menghargai diri mereka. Sementara respon yang tidak meneguhkan atau diskonfirmasi ialah respon yang menyebabkan orang kurang menghargai diri mereka. Dan berikut adalah contoh dari respon meneguhkan atau konfirmasi. Respon konfirmasi yang pertama adalah pengakuan langsung atau direct acknowledgement dengan memberikan pernyataan berupa persetujuan yang disampaikan secara langsung, misalnya dengan mengungkapkan "saya setuju" atau "Anda benar". Selanjutnya, positive feeling atau perasaan positif dengan mengungkapkan perasaan yang positif terhadap apa yang sudah dikatakan oleh anggota kelompok lainnya. Lalu clarifying response atau respon meminta keterangan, yakni ketika kita meminta orang lain menerangkan lebih lanjut tentang isi pesan yang disampaikan, misalnya dengan mengungkapkan pernyataan, "Bisakah Anda menceritakan lebih lanjut atau lebih banyak mengenai informasi yang tadi Anda sampaikan?" Kemudian agreeing respon atau respon setuju, di mana ini terjadi ketika kita memperteguh atau menguatkan pendapat orang lain. Misalnya dengan memberikan suatu persetujuan yang dilengkapi dengan informasi tambahan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah respon suportif atau supportive response, yakni mengungkapkan pengertian, dukungan, atau memperkuat pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Adapun contoh dari respon diskonfirmasi diantaranya adalah respon sekilas atau tangential response, ketika memberikan respon pada pernyataan orang lain tetapi dengan segera mengalihkan pembicaraan. Lalu respon impersonal atau impersonal response, yakni memberikan komentar dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Sementara respon yang tidak relevan atau irrelevan adalah bisa jadi ini merupakan bagian dari respon sekilas dengan berusaha mengalihkan pembicaraan tanpa menghubungkan sama sekali dengan topik pembicaraan lawan bicara kita. Adapun incoherent respon atau respon yang rancu terjadi ketika kita menyampaikan informasi atau pendapat tentang sesuatu hal yang tidak kita pahami. Dan berikutnya respon kontradiktif atau incongruous response ketika menyampaikan pesan verbal yang bertentangan dengan pesan nonverbal. Dan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kekompakan atau kepaduan kelompok. Berbicara tentang kekompakan kelompok, terdapat sejumlah variabel yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah komposisi kelompok, di mana komposisi yang dimaksud berkenaan dengan jumlah anggota atau besaran kelompok itu sendiri.
Kekompakan juga dipengaruhi oleh keuntungan individu yang berasal dari kelompok tersebut, yang mana semakin individu merasa diuntungkan oleh kelompok, maka kelompok tersebut akan semakin efektif dan semakin kompak. Dan variabel lainnya adalah tugas yang efektif dan konteks yang sesuai, di mana semakin efektif dan efisien suatu kelompok menyelesaikan tugas, maka kelompok tersebut akan menuju derajat kekompakan yang semakin tinggi. Selain itu juga konteks yang semakin relevan dengan anggotanya, maka akan membuat anggota semakin loyal terhadap kelompok, yang mana hal ini akan memunculkan kekompakan kelompok. Dan tentu variabel yang paling utama adalah komunikasi di dalam kelompok, serta bagaimana proses suatu kelompok menjaga kekompakannya di dalam dunia virtual. Masuk ke pembahasan yang terakhir terkait dengan ukuran kelompok. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa terdapat korelasi antara derajat partisipasi dan kepuasan individual, di mana kelompok yang bertambah besar, maka kesempatan berinteraksi dengan anggota pun akan semakin berkurang. Hal lain menunjukkan bahwa jumlah anggota kelompok atau ukuran kelompok ini menentukan atau berpengaruh terhadap kohesivitas dan produktivitas suatu kelompok, di mana kelompok yang kecil atau yang berukuran kecil dengan keanggotaan yang sedikit dapat meningkatkan partisipasi yang maksimal bagi kelompoknya. Sebaliknya, kelompok yang besar dapat memaksimumkan ide atau gagasan yang akan didapat dari hasil partisipasi anggota kelompok. Berdasarkan uraian terkait dengan iklim kelompok sebagaimana telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa suasana kelompok mempengaruhi produktivitas. Apabila kelompok memiliki suasana yang penuh kepercayaan, terbuka, dan kekohesifan yang tinggi, maka anggota kelompok tidak takut pada efek perseteruan dan konflik dalam dimensi penyelesaian tugas pada hubungan sosial mereka. Kelompok yang kohesif cukup kuat untuk mentoleransi konflik, dan melalui konflik yang konstruktif, kelompok menghadapi isu yang kompleks. Tetapi di lain pihak, jika tidak ada konflik, berarti anggota kelompok tidak sepenuhnya percaya pada anggota lainnya untuk menyatakan keindividualannya. Dan kemampuan kelompok untuk tidak hanya bertahan terhadap konflik, akan tetapi juga mengambil manfaat dari konflik yang konstruktif itu penting menjadi bagian dari proses pencapaian produktivitas kelompok. Dan terakhir, kunci kekompakan kelompok adalah interaksi tatap muka sesering mungkin dalam sebuah kelompok kecil akan lebih baik untuk menciptakan kekompakan dan produktivitas. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.